Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirati wal batinah, qadiman wa hadisa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sadaqal azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat, taufik, hidayah pada kita sekalian. Khususnya nikmat tetap iman, Islam, takwa dan tawakal, juga nikmat sehat jasmani dan juga nikmat sehat rohani. Karena melalui nikmat itu adalah kita sampai detik ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menambah amal soleh kita. Dan semoga seluruh aktivitas kita, mulai dari bangun tidur, kemudian kita beraktivitas sebagai makhluk sosial, bekerja, kebutuhan kita masing-masing. Hari ini kita di kantor, kemudian saat ini bersama-sama hadir sholat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian aktivitas kita dapat bernilai amalan soleh kita dan mendapatkan balasan pahala insya Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnah, termasuk di antaranya semoga kita sekalian. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah saya selalu khatib mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu melalui usaha yang maksimal setiap diri kita untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena Allah yang menilai meningkat apa menurun keimanan, ketakwaan kita. Intinya kualitas iman dan takwa kita lah yang Allah nilai, sehingga akan kita menjadi hamba Allah yang Allah muliakan dunia sampai akhirat nanti. Amin. Muslim jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin ngajak merenung sejenak sesuai dengan permintaan takmir masjid, pengurus masjid, menyampaikan khutbah dengan tema membina atau membangun keluarga yang berkualitas. Kalau kita dalami bersama, ini sama dengan yang dijelaskan Al-Quran dalam surat Ar-Rum 21 yang sering kita dengarkan, bahwa perintahnya adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu kami bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya bahwa wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, yaitu Allah telah menciptakan bagi kamu sekalian, min anfusikum, dari jenismu sendiri, azwaja, yaitu istri atau pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan tentram kepadanya. Kalau kita telah ayat ini bahwa Allah itu menunjukkan pada kita, karena di ayat berikutnya juga di antara tanda besar Allah, Allah telah menciptakan siang dan malam, telah menciptakan langit dan bumi. Nah ini pasangan. Nah dalam hal ini sebagai pasangan hidup, Allah ciptakan pasangan kita dari jenis kita sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu tentram kepadanya. Artinya apa? Diawali Allah misalkan
pasangan kita dari jenis kita sendiri. Artinya supaya kita ngerti diri kita itu apa, diri kita itu jenis apa, manusia kan. Nah, setelah kita ngerti bahwa diri kita manusia, kita punya kesamaan. Ketika kita lapar, ya pengen makan. Ketika kita haus, pengen minum. Ketika kita tersinggung, kita juga kadang-kadang pengen marah, nggak mampu menahan emosi. Dan kita, kebutuhan kita kalau kurang, kita juga kemana-mana mencari supaya kebutuhan kita tercukupi. Pasangan hidup kita ya Allah berikan pada kita juga min anfusikum, dari jenismu sendiri, seperti diri kita sendiri. Ketika kita lapar, ketika kita haus, ketika ingin memenuhi kebutuhan hidup, itu sama. Dan ketika kita tersinggung juga mungkin kita juga akan marah kalau nggak mampu menahan. Nah, pasangan hidup kita itu harus juga seperti itu. Ini yang perlu kita camkan bersama. Kalau udah kita ngerti seperti diri kita, pasangan kita, maka kita harus hati-hati dalam berperilaku, dalam berucap, dalam mengatakan hal-hal yang komunikasi kepada pasangan hidup kita. Jangan membuat perilaku kita, ucapan kita itu juga membuat perasaan pasangan hidup kita yang jenisnya sama dengan diri kita tadi menjadi tersinggung atau marah dan sebagainya. Itu yang perlu kita camkan. Supaya apa? Litas kunu ilaih, supaya hidup kita dengan pasangan kita menjadi saling cenderung dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan Allah juga akan menjadikan ikatan kita pada pasangan kita. Kalau sudah saling mengetahui, saling mengerti, maka akan lama-lama, oh kalau salah itu pasangan saya akan marah. Oh kalau saya nggak jujur, dia akan kecewa. Oh kalau saya nggak memenuhi kebutuhan, mereka juga akan ngambek pada saya. Ini sama dengan saya. Di sini maka setelah mengerti, maka mawaddah warahmah, akan muncul rasa kasih sayang saling mendalam. Nah, memang kata-kata mawaddah itu agak feminim, artinya bahwa cenderung kepada penampilan yang kita lihat. Kita laki-laki, kita tentu tertarik kepada yang cantik. Tapi pasangan kita juga sama, karena jenisnya sama, dia juga mendambakan pasangan laki-laki yang ganteng, yang gagah, yang tanggung jawab dan sebagainya. Dari sinilah kalau berjalan lama, maka menjadi mawaddah, saling menyayangi, yang di situ sudah lama-lama sudah begitu, sudah umur, tidak melihat lagi wajah, tidak melihat lagi penampilan yang begitu berlebihan. Tapi apa? Muncul kasih sayang. Tapi perilaku tetap, kalau kita berucap yang nggak baik akan tetap tersinggung. Maka mawaddah warahmah, yaitu kasih sayang dan tentram, itu bukan berarti rumah tangga itu nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada masalah. Tetapi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah ketika ada masalah, itu koreksi diri kita. Kekurangan saya apa, terus saya menilai pasangan saya seperti apa, maka akan muncullah di situ untuk merenungkan muhasabah diri kita dan mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan pada diri kami jalan yang benar, termasuk istri kami. Yang salah juga tunjukkan pada jalan yang tunjukkan yang salah-salah, yang benar itu benar, dan kuatkan untuk memenuhi atau menjalankan aturan atau syariat-Mu yang benar ya Allah. Disinilah insya Allah dengan hati yang lapang, pikiran yang tenang akan muncul petunjuk. Oh iya, saya memang yang salah. Begitu kita sadar salah, cara yang harus kita lakukan adalah kita meminta maaf. Begitu kita maaf, kita tidak perlu istri kita menjawab memberi maaf atau tidak. Yang penting ucapan kita minta maaf, itulah yang terpenting. Yang terpenting dijawab, dimaafkan, alhamdulillah. Kalaupun diam, nggak ada masalah. Karena tidak harus kita mendapat jawaban. Jangan-jangan diamnya itu berarti sudah menerima kesalahan kita dan memaafkan kita. Nggak usah, apalagi jelimet. Mah, kok nggak dijawab sih? Jawab dong. Nah, iya saya maafkan. Kok jawabnya keras begitu? Malah bertengkar kembali. Jadi 0 lagi, jadi 1 lagi, bertengkar kembali. Maka nggak perlu kita detail jelimet seperti itu. Maka ini juga diatur dalam Undang-Undang 174 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita dalam membina rumah tangga yang kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya apa? Tujuannya itu nggak sehari 2 hari. Jadi seperti sholat,
usolli fardhu Jum'ati ya sampai selesai, salam selesainya. Sampai salam. Begitu kita puasa, nawaitu shoma ghadin, ya puasa hari ini, ya begitu kita waktu subuh ya sampai maghrib, itulah niat kita. Kalau enggak kita makan siang hari ya batal. Kalau sholat kita mengerjakan sesuatu yang dilarang dalam syariat, kita menoleh ke kanan atau kita berucap selain bacaan sholat, ya batal. Begitu juga kita berumah tangga, harus menjaga kekhusyuan rumah tangga seperti menjaga kekhusyuan ketika kita sholat. Menjaga ketidakbatalan rumah tangga seperti kita menjaga tidak batalnya puasa. Harus begitu, ditahan. Harus ya ditahan. Ada yang goda sholat supaya batal, ya kita tahan supaya nggak batal. Begitu juga rumah tangga. Ketika ada hal yang merusak atau mungkin juga membuat rumah tangga kita berbeda pendapat dengan pasangan hidup kita, bukan berarti rumah tangga kita nggak sakinah, bukan berarti rumah tangga kita nggak harmonis, tapi kita dites oleh Allah. Kuat enggak? Seperti kita puasa haus, kuat enggak puasa kita? Seperti sholat kita, kuat khusyuk enggak sampai mulai takbir sampai salam? Begitu juga nikah kita, perkawinan kita ikat dengan hati. Maka misakun ghalidho adalah ikatan yang kokoh, yang sakral. Disitulah yang perlu kita camkan bersama dan kita sadari serta kita junjung tinggi ikatan yang sakral itu selama hayat di kandung badan dan syariah tidak dilanggar dalam berumah tangga itu. Nah, ini yang terpenting. Jadi kesimpulan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah, bukan berarti rumah tangga yang enggak ada masalah. Mustahil. Tapi ketika ada masalah itu ngetes kita. Ibarat sholat jangan sampai batal, ibarat puasa jangan sampai batal. Maka di dalam rumah tangga jangan sampai kita berpisah gara-gara masalah kecil dengan pasangan hidup kita. Itu yang terpenting. Oleh karena itu jalan keluar yang kita pikirkan. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu adalah laayatil liqaumi yatafakkarun, terhadap tanda-tanda kebesaran atau ayat Allah bagi orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang kaum yang berpikir. Artinya apa? Begitu kita ada masalah rumah tangga, mungkin dengan anak, mungkin dengan keluarga istri, mungkin dengan mamanya istri, orang tuanya istri dan sebagainya, maka kita itu jangan menjadi masalah ke bawah rumah tangga kita sampai kemana-mana, karena itu di luar kita. Apapun yang dibicarakan oleh tetangga, apapun yang diberikan oleh keluarga istri atau keluarga kita juga, atau mungkin orang tua kita dan orang istri, tetapi kalau kita tetap menjaga misakon ghalidho, ikatan yang sakral tadi itu, maka inilah tes atau cobaan Allah. Mampu enggak kita dites oleh Allah menjaga keutuhan rumah tangga kita? Maka ya harus kita kompak pada pasangan kita. Kita jelaskan bahwa yang lain adalah kita, orang di luar kita adalah di luar pagar. Maka kita nggak boleh mudah terpengaruh. Kita harus jelaskan pada pasangan hidup kita. Kita harus jaga komitmen misakon ghalidho itu. Inilah maka liqaumi yatafakkarun. Kita berpikir terus. Jangan apa? Jangan kita mudah tergoyah dalam menjaga rumah tangga yang kita inginkan sakinah, mawaddah, warahmah yang Allah ajarkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Oleh karena itu Allah juga berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya apa? Begitu kita sepakat membangun rumah tangga dengan pasangan hidup kita, kita harus merubah diri kita yang tidak punya sifat-sifat pribadi menjadi sifat-sifat berumah tangga. Kalau kita dulunya pergi sembarangan tanpa pamit, tanpa bilang, begitu kita rumah tangga, kita harus wajibkan diri kita bilang pasangan hidup kita, mama terlambat, ma saya belum pulang, ada tugas ini dan sebagainya, mama ada macet, harus bilang. Karena apa? Ini komunikasi. Kita merubah diri kita yang biasa, yang untuk diri pribadi menjadi perilaku yang berkaitan dengan keluarga, perilaku rumah tangga, perilaku suami, bukan perilaku pribadi. Nah, nanti kita punya anak,
Kita berperilaku seperti orang tua dan harus menjadi orang tua. Jangan kita seperti anak-anak lagi. Kita nggak bisa kepada orang anak kita, dulu saya sama ayah tuh gini-gini, dulu ayah keras kayak, nggak bisa. Kita harus menjadi ayah yang sekarang. Seperti Rasulullah dalam ngajar. Bahkan Rasulullah kepada cucunya saja, itu sholat saja itu ketika dinaikin pun itu tidak dibatalkan sholatnya dan juga tetap digendong. Karena apa? Itulah dalam sifat-sifat rumah tangga itu sampai segitu, sampai segitunya. Maka kita harus rubah sifat pribadi menjadi sifat rumah tangga. Ketika kita tidur dibangunkan istri, ya terima kasih dibangunkan, jangan marah. Karena apa? Karena kita harus bersikap sebagai berumah tangga, bukan pribadi. Nah, sama dengan kita di kantor. Ketika terdapat arahan dari atasan kita harus jalankan. Karena apa? Karena kita terikat janji bahwa kita bekerja di satu instansi itu. Nah, kita diingatkan oleh teman kita yang sekantor, ya kita terima. Karena apa? Mungkin kita benar-benar salah, supaya kita nggak terjerumus pada perbuatan yang fatal. Terima kasih diingatkan. Harusnya terima kasih. Inilah hati yang lapang dan inilah jalan Allah dan inilah cara dalam kita mensikapi hidup ini. Tidak mudah marah, tapi mungkin kitalah yang perlu berbenah terus supaya apa? Diri kita menjadi hamba semakin baik dan takut kepada Allah. Berikutnya adalah yang terakhir. Tugas kita adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah dirimu. Jagalah anfusakum, dirimu sendiri, wa ahlikum, dan ahlimu, keluargamu, naro, dari api neraka. Artinya apa? Tugas utama kita membangun rumah tangga adalah sakinah, mawaddah, warahmah tadi itu. Dan kita harus selalu berpikir bagaimana menjaga seberat apapun rumah tangga kita ada permasalahan dengan pasangan hidup kita, supaya kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Maka yang berikutnya adalah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mulai kapan? Mulai hidup di dunia. Jadi kalau anak kita salah, ya kita tunjukkan yang benar, kita sekolahkan, kita didik, kita beri contoh yang baik. Itu menjaga, bukan memarahi. Itu menjaga. Memarahi itu bukan menjaga. Marah itu adalah kita seolah-olah kita yang paling benar. Tapi Rasul selalu memberikan contoh keteladan pada istrinya, pada anaknya, pada cucunya, teladan. Di samping kita berikan nasihat tentunya. Tapi bukan marah itu menyelesaikan masalah, tapi justru malah itu kadang-kadang menimbulkan kebencian pada pasangan kita dan anak-anak kita. Tapi kalau kita nasihat, kemudian kita beri teladan, disitulah yang terbaik. Cara menjaga yang benar, ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri sendiri dan juga keluarga kita dari api neraka. Artinya apa? Kita jangan sampai membuat kesalahan. Kalau salah kita diingatkan, terima kasih. Karena apa? Itu cara yang Allah berikan kepada kita, bahwa rumah tangga supaya sakinah itu saling mengingatkan pasangan hidup itu. Nah, kemudian anak kita didik yang benar, kita sekolahkan yang baik. Supaya apa? Supaya itu upaya menjaga itu dari dini, bukan menjaga nanti di akhirat di neraka, bukan, dari dunia ini, supaya anak kita menjadi anak yang soleh, istri yang solehah, tapi diawali dengan diri kita yang soleh. Itu yang terpenting. Itu cara menjaga diri kita, keluarga kita dari jilatan api neraka, dari amal-amal kehidupan kita. Inilah yang perlu kita camkan dan perlu kita perhatikan bersama, sehingga kita menjadi hamba Allah yang Allah berkahi dunia akhirat. Semoga kita bisa mengamalkan firman Allah tadi, menjadi keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ketika kita sama-sama nanti dipanggil Allah, kita akan bersama-sama lagi di akhirat nanti menjadi keluarga yang menyatu dunia dan akhirat. Karena Allah berkahi kita, hidup kita baik dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa kita. Barakun azim wa nafa'nya kama ya'til karim wa qurrabil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahi jami'a wa bi dzikri nati alaina idh kunna ata'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila maradatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir jami'al wulatal muslimin wa al kafarata wal musyrikin. Allahumma man saratin wa man khadalal muslimin wal baladatan hadi aminatan mutmainnah wa ajil buludan muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qim shalah.